yang nggak sadar diri. tidak sadar. Mereka menyebut kata Allah, mereka nggak tahu itu kalau itu adalah Tuhan kita, nama Tuhan kita. Mereka pakai sembarangan saja, gitu. Halo Bang Juma, mau tanya, saya dengarkan tadi Anda mengklaim agama mayoritas di dunia ini adalah Muslim. Tolong jelaskan secara detail dan data dan dari mana sumber yang Anda ketahui. Iya, Kristen itu terpecah-pecah. Bukan satu agama Kristen itu. Katolik, Kristen, Protestan, Advent, Pantekosta. Ya nggak usah ada Katolik atau apa yang lainnya. Iya, jadi agama Anda itu bukan satu seperti kami Islam, enggak. Kalian itu kelihatan Bagiannya ada Sunni, ada apa lagi? iya. Iya, tapi kami tidak mengatakan iya. Kan Anda saya kan ditanya. Muhammadiyah ada Itu yang menantang tadi. Tak ada. Gimana? Main telepon. Gimana, Bang? turun Gimana? dulu itu kalau ngajak ribut nggak jelas itu. Halo. Iya, gimana Bang? Mana itu yang menantang tadi? Udah, Bang. Itu enggak nantang, itu dia cuman untuk ngobati rasa takutnya. Lihat Bang Suma aja takut gemeteran dia. Coba tanya lagi. Tadi Anda mengaku Islam kan? Begitu cara Paulus menanamkan ajaran kepada pengikutnya memang. Boleh berbohong dalam segala hal. 1 Filipi 1 nomor 18, 1 Korintus 9, 20, 21, 22. Bahkan menjadi segala-galanya, menjadi monyet pun bisa. Demi untuk andaikan bisa monyet itu dikristenkan, Paulus jadi monyet juga. Itu dalil. Jangan sakit hati. Paulus sudah menanamkan itu. 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah teladanku. Jadikanlah aku sebagai teladanmu. Jadi kalau Anda mengatakan saudara adalah Islam, kami maklum pengikut Paulus pasti. Karena hanya pengikut Pauluslah yang menggenapi nubuatan nyamar domba. Itu serigala, orang non-Yahudi ngaku Yahudi, itulah kalian. Cuman rasa kasihan kami ini lebih tinggi dari rasa geli yang ingin setiap saat menertawakan kalian. Kasihan deh lo. Tapi kasih sayang ini jauh lebih tinggi daripada rasa ingin tertawa. Kristen itu bukan domba. Kristen itu bukan domba, tapi ngaku domba. Yang disebut domba itu adalah Bani Yakub, Yeremia 50, nomor 17, nomor 23. Nah, sekarang siapa yang nyamar? Siapa yang menyamar jadi domba? Ya kalian, Kristen. Domba tidak makan babi, kawan. Domba nggak makan babi. Yang makan babi itu serigala. Gitu loh. Dan memang itu ajaran Paulus untuk nyamar-nyamar, yang suka menyamar-nyamar. Ya itulah ajaran Paulus. Masuk ke Bali, Tuhannya berubah menjadi Sang Hyang Widi. Masuk ke Medan, Tuhannya menjadi Debata. Masuk ke Sulawesi, Tuhannya menjadi Puang. Masuk ke Yerusalem, Tuhannya menjadi Elohim. Masuk ke Yunani, Tuhannya menjadi Theos. Masuk ke Indonesia, Tuhannya menjadi Allah. Oten. Kapan sih kalian ini bisa sadar? Halo, assalamualaikum. Yunani, Tuhannya menjadi Theos. Waalaikum. Assalamualaikum. Iya, Mbak Nona. Jadi gitu, Mbak. Ya, oke, makasih ya Bang Juma. Makasih juga, serigala betina. Bye-bye. Dadah. Silakan, serigala turun. Saya mau kutoh, baik-baik mau ku datang ke sini. Apa tidak ada orang takut sama kau? Bilang, tidak ada itu Bugis Makassar mau ku takut-takuti. Kentut di bagianmu. Kami sudah terlatih. Belanda
ada yang dikenal Perang Makassar. Wah, itu Perang Makassar itu lama itu kami melawan agama penjajah yang beragama sama dengan agama kalian. Jadi kami sudah terlatih melawan orang-orang penyembah Kristus. Halo, semangat siang. Halo, selamat siang. Siang juga. Apa kabar, Bang? Baik, seperti biasa, baik. Silakan tema saya. Kristen yang Ya, sebentar saja. Kamu tadi mengatakan bahwa wahyu apalah itu diambil dari Islam. Karena begini, Bang. Iya, pasti. Kita Pasti kan itu. ini hanya pendapat ya. Kita kan ini tinggal di Indonesia. Wahyu Makanya itu kan boleh sudah mencuri. menjadi kota Apa? selatan. Kalau sebentar, kalau kami di Amerika, Wahyu itu sudah jadi serapan. Coba Anda gunakan, tolong Anda gunakan kata wahyu dalam bahasa sehari-hari. Silakan. Contoh, misalnya Anda suruh istri Anda ke pasar, coba gunakan kata wahyu. wahyu itu sama dengan ilham, Bang. Itu kan wahyu. Ilham itu juga bahasa Quran. Saya mau tanya, duluan Kristen di Arab atau Islam, Bang? Duluan Kristen di Arab atau Islam? Duluan Kristen. Kristen. Makanya sebelum Islam muncul abad ke-7, Kristen sudah ada. Apakah mereka menggunakan kata bukan wahyu di sana? Baik. Itulah, baik. makanya pakai logika, Bang. Saya pikir Anda berilmu, tapi itu aja enggak bisa tangkap ya. Baik. Sebelum Islam datang, orang Arab menyebut kata Allah itu untuk sebutan apa? Oke. Kata Allah itu digunakan untuk menyebut itu orang yang belum mengenal Tuhan. Mereka itu Saya ulang lagi pertanyaan saya. Orang-orang Arab Kristen di sana menyebut kata Allah sebelum Islam itu datang, itu ditujukan kepada siapa? Pencipta. Mereka menyebutnya dengan kata Allah. Iya, Allah. Kemudian Islam ikut-ikutan. Coba kasih data. Islam kan muncul abad ke-7. Maka Anda mengatakan Kristen lebih dulu menyebut kata Allah di sana. Kasih data. Karena itu bahasa Arab. Kasih data. Kata siapa? Itu bahasa Arab, Bang. Kata siapa? Itu bukan bahasa Arab. Coba. Saya uji. Saya uji. Sembahan dalam bahasa Arab itu apa? Oke. Yang mereka sembah itu Allah. Ya. Memang seperti itu. Sembahan, bukan nama. Yang saya tanya sembahan. Sembahan dalam bahasa Arab apa? Saya tidak tahu. Kalau sudah digunakan Islam. Kenapa tidak begitu? Allahu Akbar. Kalau bapak dalam bahasa Arab apa? Saya tidak tahu. Abah ya. Berarti orang Kristen Arab memanggil apa kepada Tuhannya Yahudi? Orang Kristen Arab ya pasti kalau mereka menggunakan Allah. Allah, karena kan itu. Tunggu dulu. Sebelum Islam datang, orang Kristen Arab kata Anda pasti rujukannya kepada Bible kan? Iya. Nah, sekarang di Bible kata Tuhan itu apa? Dalam bahasa Aram, dalam bahasa Ibrani. Oke, kalau bahasa Ibrani kan Elohim. Nah, bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya Elohim apa? Bahasa Arabnya ya Allah. Islam muncul abad ke-7. Arab juga menggunakan kata Allah. Elohim bahasa Arabnya Allah. Itu bahasa Arab.
Ya, Ada coba ada para mereka ada membaca Elohim. udah jangan Bahasa Arab itu jangan Elohim. jangan kamu masuk ke dalam ranah yang kau tidak ada ilmu di situ, jangan. Itu Kau orang Arab, makin bahasa malu Arab, nanti. bukan Indonesia itu, Bang. Oke, saya tanya lagi. Jangan kamu- Kitabmu dalam bahasa Oke, duluan, kitabmu dalam bahasa Arab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu abad keberapa? Duluan mana, Islam atau Kristen di Arab? Kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab Duluan mana? itu Kristen disebut apa? atau Islam di Arab? Saya ulang lagi. Duluan mana, Islam atau Kristen? Saya ulang lagi. Jawab dulu, Bang. Kitabmu, bertanya, saya sudah jawab. Sekarang pertanyaan kitabmu. Duluan mana, Islam Dengar dulu, atau Kristen di Arab? dengar dulu, Bang, dengar dulu. Kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu abad keberapa? Karena Kristen itu tidak pernah ke Arab. Yang ke Arab itu adalah Nasrani, bukan Kristen. Beda Nasrani, beda Kristen. Oke, Bung, sekarang kita masuk ke tema. Islam muncul Halo? abad ke-7 di Arab dan juga Kristen sudah ada duluan. Tidak ada Kristen di sana. Tidak Bang, ada Bang. Kristen di sana. Jangan kau nipu. Novel itu apa? Kristen atau Tidak apa? ada Kristen di sana. Kalau itu di novel itu Kristen atau apa? Oh, tidak ada. Mereka Nasrani. Muhammad belajar dari Nasrani. Siapa yang Nasrani? Pengikut Yesus. Pengikut Isa Al-Masih, bukan pengikut Yesus. Jadi tak ajarin samamu ya, tak ajarin samamu, tak ajarin samamu. Tidak ada di dalam kitabmu itu ya yang bisa kau terjemahkan menjadi Allah, tidak ada. Pahami itu dulu. Jadi kamu di Indonesia ini kalau di menggunakan Amerika diterjemahkan God, brother. Makanya kan diterjemahkan God, karena itu kan God. Oke, God dalam bahasa Indonesianya apa? God dalam bahasa Indonesianya apa? God dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan Allah. Ya, memangnya Udah kenapa? kau turun. Kau keturunan monyet Lord memang. itu apa? Dia ada monyet. Udah. Di sini bukan tempatnya umat Paulus berkarya untuk nipu dan menyesatkan manusia. Kau ke neraka saja. Tidak usah di sini. Masa God kau terjemahkan Allah? Itu monyet, memang kau biawak. Monyet yang setubuhi ibumu itu sampai kau lahir, makanya otakmu nggak berfungsi. Halo, semangat siang. Halo Juma. Ya. Halo juga. Gimana Juma? Ini ada tema, apakah salib itu komedi putar? Silakan. Apakah salib itu komedi putar? Kenapa bisa komedi putar? Ya, karena ajaran Yesus itu tidak sama seperti konsep Kristen hari ini. Konsep Kristen itu kayak lelucon. Itu menurut siapa? Ya, itu menurut Bible. Ngarang kamu Juma. Kok jadi ngarang? Kayak lelucon, konsep salib itu kayak lelucon. Dah. Ya. Halo.
Ngintip dia, teman-teman. Ayo yang berisi naik. Hadapi saya dengan ilmu, jangan dengan cocokologi, silakan. Pakai ilmu tapi ya. Ini ibu dari tadi minta ada apa ya? Minta naik. Jaringan Kenapa? parah. Dari Kristen apa? Ya, cuman Katolik, pengen ikut. Protestan? Kenapa? Protestan atau Katolik? Katolik. Oke, silakan buka kamera, Mbak. Buka kameranya silakan. Tunggu, sabar ya, kita turunkan dulu yang satu. Oke, Ibu, salam kenal dari saya, Bang Suma. Saya lihat Salam ini kenal juga. iya, ada tema apakah salib itu adalah komedi putar, artinya apakah salib itu adalah sebuah candaan sampai pola yang dibangun Kristus. Iya. Karena Yesus mengatakan bahwa orang yang menyalib orang benar, keturunannya tidak luput dari neraka. Saking sadisnya kecaman terhadap salib itu. Kata Yesus. Yesus yang mengatakan itu. Gimana? Makanya saya Matius Dalilnya? 23 nomor 32 sampai Coba 34. Dikatakan di sana Coba dibaca. bahwasanya penuhilah takaran nenek moyangmu. Terus. Penuhilah takaran nenek moyangmu. Bagaimana mungkin engkau akan luput dari neraka? Sebab aku mengutus nabi-nabi, ahli Torah, dan juga orang benar, orang bijaksana, tetapi kalian menyalibkan dan membunuhnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Jadi, keturunan para penyalib itu adalah orang neraka. Dan Yesus katakan, kau adalah keturunan ular beludak. Yesus mengecam para penyalib. Bahkan keturunannya tidak lolos dari neraka. Tapi di Kristen, jadi lucu gitu loh. Justru gara-gara menyalib orang benar, Kristen jadi selamat. Salib ini kok jadi Kristen apa, mainan. Mas? Seluruh Kristen, semua Kristen Protestan. pengikut Paulus. Semuanya, Kristen Protestan. semua Kristen Saya juga menjadikan kurang tahu. salib itu. Saya juga kurang paham kalau ajaran Katolik. Ibu Katolik, Mbak ini Katolik. Katolik. Oh, iya. Katolik memang murah Cuman saya senyum di dia. situ tadi saya cuman kutip satu tadi bahwa salib Yesus itu dijadikan apa tadi? Seperti Dijadikan mainan jadinya, seperti mainan. Iya. Oke, kalau Salib saya dikecam jawab oleh yang Yesus. saja. Boleh silakan. Saya cuman bilang berbeda pendapat, terus berbeda-beda ajaran. Kalau mengenai Yesus, Protestan juga kan percaya Yesus, kami juga percaya Yesus. Jadi kalau bilang salib itu menjadi mainan itu tidak. Itu cuman reinkarnasi manusia yang ingin belajar dan ingin tahu seperti apa, tapi tidak memahaminya. Jadi saya tidak bilang bahwa agama apapun itu tidak bagus atau bagaimana. Cuman saya tidak terima yang salib Yesus itu dijadikan mainan atau barang gasingan atau apalah. Itu saja, Kak. Soal Iya, ajaran Kristen saya tidak paham. Saya Kristen Katolik, jadi saya tidak paham. Makasih. Oke. Masih ingin diskusi atau ingin turun? Boleh, saya simak-simak aja, tidak apa-apa. Oke, baik. Jadi yang menjadi pertanyaan Saya besar tidak terlalu kami, mau bertanya. ya,
Jadi gini Mbak, kalau di dalam Matius 23 tadi itu kan, data 32, kan Yesus mulai dari data 1, dari Matius 23 sampai 39, kan Yesus itu hanya mengecam, celakalah, 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 celakalah. Kan gitu. Terus sampai pada poin 32, penuhilah takaran nenek moyangmu, wahai engkau keturunan ular-ular, keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin engkau akan meluputkan diri dari api neraka? Sebab aku mengutus nabi-nabi, ahli Torah, orang bijaksana, separuh kalian bunuh dan kamu salibkan. Maka kamu akan menanggung apa yang menjadi perbuatan nenek moyangmu, yaitu menumpahkan darah orang benar mulai dari Habel sampai ke Zakaria. Semua ini aku katakan akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Artinya akibat dari penumpahan darah orang benar ditanggung oleh keturunan mereka, yaitu ahli Taurat, orang Farisi, yang akan menanggung itu semua sebagai orang neraka. Dengan kata lain, bahayanya penyaliban berimbas kepada keturunan para penyalib sebagai orang yang tidak akan lolos dari api neraka jahanam. Begitu dahsyatnya, fatalnya ketika menyalib orang benar. Kita kunci itu berdasarkan data Yesus yang mengatakan. Nah, tiba-tiba muncul Katolik dan sekte yang lain mengatakan bahwa salib itu adalah keselamatan. Sementara Yesus, salib itu adalah kematian di neraka kekal. Makanya saya katakan, kok ini kok kayak candaan gitu loh. Salib ini kok kayak komedi putar. Yang tadinya Yesus mengecam para penyalib dan keturunannya sebagai orang neraka, kok tiba-tiba menyalib Yesus itu adalah sebuah kemenangan bagi para orang jahat. Itu gimana itu? Saya serius bertanya. Bukan karena saya melihat adik ini cantik, bukan. Tapi karena memang saya serius ingin tahu kenapa salib itu kok berubah arah di Katolik. Tiba-tiba salib sebagai lambang keselamatan. Yesus mengatakan salib itu menyebabkan orang menjadi orang neraka. Itu loh maksud saya. Mungkin gini Kak, saya cuman kasih dikit masukan. Mungkin gini, mungkin menurut Kristen ya, mungkin ya, di mana Alkitab mana yang abang baca itu, bahwa mereka menganggap bahwa salib itu apa, untuk apa namanya tadi, orang-orang jahat ya. Iya. Ada benarnya juga karena gini. Ada benarnya juga karena, tetapi dalam ajaran saya ya, yang saya tahu bahwa Yesus itu bahagia, maksudnya menerima dia disalibkan dengan situasi dan keadaan yang dia alami. Dia menerima bahwa itu keputusan Allah, bahwa dia harus siap menerima apapun keputusan Allah, begitu. Mungkin ular beludak itu tadi bagi orang-orang yang membencinya, mungkin ya, seperti itu kira-kira, yang membencinya dianggap ular beludak, mungkin seperti itu. Oke, baik. Jadi tapi bagi kami itu kemenangan, bahwa dia bisa menerima bahwa dia sanggup untuk menjalankan tugasnya. Dia disalibkan, dia dibunuh, bahkan dia diejek, walaupun dia pertaruh nyawanya, karena dia berhasil untuk menjalankan perintah Allah. Allah memerintahkan dia untuk, Yesus, kau harus siap menerima apapun hukuman dari orang-orang yang membenci engkau. Seperti itu. Ada nggak dalilnya itu, Mbak? Bahwa Elohim, Tuhannya Yahudi, menyampaikan ke Yesus untuk siap menerima hukuman salib. Ada nggak dalilnya? Ada itu. Karena kan di saat Yesus disalib itu kan dia menyebut ya, Bapa, ya Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Nah, itu sudah bertentangan dengan ucapan
saat Yesus. Itu bertentangan dengan ucapan Yesus di dalam Yohanes 8. Bapa tidak akan membiarkan aku seorang diri. Yesus tidak akan pernah dibiarkan seorang diri, kata Yesus. Yohanes 8 nomor 29. Bapa tidak pernah meninggalkan Yesus sampai selama-lamanya. Jadi saya curiga kalau yang mengatakan Bapak kenapa kau meninggalkan aku itu muridnya salah satunya. Karena Yesus tidak pernah ditinggalkan. Bapa tidak pernah membiarkan, tidak akan membiarkan aku seorang diri sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan terhadap dirinya. Itu kata Yesus. Tapi kalau tiba-tiba saja ada yang teriak Eli, Eli lama sabaqtani, saya yakin 100% itu bukan Yesus lagi, tapi oknum lain yang menggantikan dirinya. Makanya antara pengajaran Yesus, ketika Yesus mengajar usia 13 tahun sempat menghilang, lalu kemudian muncul di usia 29 sampai usia 33 tahun. Itu berbeda dengan ajaran setelah penyaliban sampai hari ini. Jadi ajaran Yesus dengan ajaran Katolik itu berbeda jauh. Kenapa berbeda jauh? Karena Katolik lebih menekankan terhadap poin penyaliban, bangkit dari salib, datang kepada Paulus, datang di Pulau Patmos. Itulah yang dijadikan sebagai acuan keyakinan. Sedangkan pusat sentral pengajaran Yesus adalah ketika dia penginjilan sebelum penyaliban. Itulah inti poin daripada ajarannya. Di antaranya, salah satu ajarannya menasihati orang-orang, yaitu muridnya, agar waspada kepada Yesus palsu yang datang kepada mereka, yang melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dahsyat. Sekiranya mungkin Yesus palsu bisa menyesatkan mereka. Matius 24, nomor 4, nomor 5, nomor 15, 16, 17, 18, 19, sampai 26. Itu kata Yesus. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka penyesat yang memakai namaku ini akan menyesatkan banyak orang. Dan saya yakin orang banyak yang disesatkan itu adalah, mohon maaf, Katolik dan turunannya. Karena hanya ada satu kelompok di luar Yahudi yang memakai nama Yesus. Tidak ada yang lain. Nah, orang Yahudi lah yang mendapatkan pesan agar waspada kepada Kristus palsu. Karena Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Nah, mohon maaf kalau dibilang Kristen Katolik kan jelas itu pengikut Kristus. Kristus yang mana? Yang mengajarkan ibadah minggu. Yesus tidak mengajarkan itu. Berarti ada Kristus lain. Begitu saudari Nona Astri yang baik hati. Kenapa orang Katolik itu baik-baik ya? Saya heran loh, Ya, serius. soalnya saya cuma mendalami ajaran saya saja, jadi saya tidak mau mendalami ajaran orang lain. Saya suka sama teman-teman Katolik saya itu baik, mereka baik dibandingkan yang lain. Maaf nih, bukan saya nyanjung Katolik. Tapi rata-rata saya berdialog dengan orang-orang Katolik itu yang terdidik ya, yang belajar Bible itu lebih enak ditemani diskusi daripada yang lain. Begitu, Mbak. Ada lagi? Iya, karena memang kita tidak perlu memahami ajaran orang lain kan begitu. Kita harus mendalami ajaran sendiri. Oke. Ada lagi, Mbak Nona? Nona manis. Juga tidak mau bertanya tentang, sebenarnya pingin mau tanya sih seperti apa. Ada yang saya mau tanya tentang Muslim. Abang Muslim kan? Saya Muslim. Cuman saya tidak mau bertanya karena memang saya tidak Iya. ingin tahu. Karena memang saya tidak mau pingin tahu tentang ajaran abang. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, kalau gitu kita sudahi ya, Mbak. Pingin dengar saya. Oke. Makasih. Iya, makasih. Nanti kalau ada hal-hal ini naik lagi ke sini boleh nggak apa-apa. Oke, makasih Kalau ada saudari yang Nona. menentang. Kalau ada yang menentang saya mau. Oh iya, siap. Oke, makasih. Soalnya tadi saya cuma Salam tolak kenal. kalau dibilang. Saya
saya cuma menolak tadi karena dibilang salib Yesus dijadikan gasing. Itu saya tidak terima. Itu Oh tidak. iya, iya. Iya, iya. Baik, baik. Oke, Oke, makasih ya. makasih. Salam Minta semuanya. maaf. Iya, semuanya makasih. Nona, Nona ini baik. Eits. Bagaimana, Bung? Apa Anda sudah menerima Paulus bertobat? Kalau mau diskusi itu Bang Zuma jangan lari-lari gitu loh. Ya kan? Nah, kalau gentleman itu harus siap ditanya dan siap apa namanya itu bertanya juga gitu loh. Ya kan? Makanya saya itu Bang Zuma, saya mengumpulkan ilmu dulu, memahami Alkitab saya, baru saya itu ke kitab orang lain, sehingga ketika saya itu ditanyakan, saya nggak bingung ketika iman saya itu ditanyakan. Artinya saya mempertanggungjawabkan, ya, karena Rasul Petrus mengatakan, ya, kami ini harus mempertanggungjawabkan iman kami itu baik dalam hal perbuatan dan juga dalam intelektual atau dalam namanya spiritual, ya. Jadi artinya kami bisa mempertanggungjawabkan iman kami itu. Ketika orang menanyakan bagaimana ini, bagaimana itu, ya kami bisa menjelaskan itu. Nah, itu dia Bang Zuma. Maka itu ada di 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Iya. Oke. Oke, Bagaimana? silakan Bang. Jadi boleh saya bertanya sama Bang Zuma ini? Boleh. Boleh. Begini Bang Zuma, saya pernah baca itu ada di Al-Maidah Al-Maidah ayat 44. Ya kan Ya, bunyinya apa katanya di sana, Bang? Ya, saya bacakan Bang ya. Siap. Al-Maidah 44. Terjemahan saja ya, saya nggak bisa bahasa Arab. Boleh. Boleh, silakan. Ya begini Bang ya, dari Al-Qur'an Al-Maidah, ya surat Al-Maidah ayat 44. Sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat di dalamnya, tanda kurung, ada petunjuk dan cahaya. Yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi, demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Pertanyaan saya di sini Bang, ada kalimat yang di sini dikatakan bahwa janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Nah, maksudnya ini bagaimana Bang? Coba dijelaskan Bang. Kenapa Tuhan mengatakan itu? Apakah ada orang-orang yang menjual ayat-ayat itu dengan harga murah pada saat itu sehingga Tuhan menegur, berarti maunya Tuhan itu harus harga mahal ya ketika ayat-ayat itu dijual gitu. Silakan Bang. Oke, baik. Jadi apa yang diterangkan oleh Al-Quran surah apa tadi, Al-Maidah ya? Iya, Al-Maidah 44. Ayat 44. Jadi memang Taurat itu di dalamnya ada cahaya, di dalamnya ada petunjuk. Cahaya dan petunjuk ini datang kepada Bani Israel.
Lalu di antara mereka kemudian ada yang menyepelekan hukum Taurat itu, sehingga Taurat hanya dijadikan sebagai alat untuk kepuasan materi mereka. Itu jelas itu. Jadi mereka hanya menjadikan Taurat itu sebagai simbol agama saja. Tetapi mereka tidak menjadikan Taurat itu sebagai petunjuk di dalam kehidupan mereka. Berbeda dengan umat Islam, Al-Quran sebagai petunjuk di dalam kehidupan mereka dalam beragama. Nah, sehingga mereka terkadang menukarkan antara perkataan-perkataan Tuhan dan perkataan manusia. Mereka mencampur adukkan antara firman Tuhan yang datang kepada mereka dan perkataan-perkataan yang ada di antara mereka, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Karena Torah bukan lagi menjadi acuan di dalam kehidupan beragama mereka. Itu yang terjadi. Dan itu tidak bisa dipungkiri, itu fakta, itu real. Nah, sehingga ketika dikatakan di dalam ayat ini, mereka memberikan atau menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah, itu betul, itu jelas itu. Mereka menganggap hukum Tuhan itu bukan sesuatu yang luar biasa. Hukum Tuhan itu dianggapnya sebagai mainan saja. Dan Al-Quran tidak salah. Mungkin orang mengatakan bahwasanya Al-Quran hanya menerka-nerka, Al-Quran hanya menyampaikan sesuatu yang tidak ada fakta, tidak ada real. Tapi alhamdulillah kami bisa membuktikan itu, bahwa keadaan seperti apa yang ada di dalam kehidupan Yahudi dan orang-orang Kristen hari ini itu benar adanya. Contoh misalnya Paulus, orang Yahudi, ahli Taurat kan dia. Dia membatalkan hukum Tuhan, ayat-ayat Tuhan, dengan menjualnya, menukarkannya dengan surat-suratnya yang bukan firman Tuhan. Itu fakta, itu real, Bung. Itu fakta, itu real. Makanya Yesus di dalam kitab Anda juga mengatakan, bukan, jangan kau berikan barang yang kudus. Barang kudus itu mutiara. Apa barang kudus itu adalah Torah. Dan mutiara kepada babi. Apa mutiara itu? Injil. Jadi tidak bisa sembarangan diberikan hukum Tuhan itu kepada orang lain. Karena akan hanya diinjak-injak. Itulah yang terjadi terhadap Torah Nabi Musa yang ada pada hari ini. Silakan. Iya, baik Bang. Jadi pertanyaan saya tadi Bang Zuma, apakah kata menjual di situ, apakah itu dijual dengan materi, ya? Artinya memang ada itu apa namanya, ada sebuah buku, ya, dan dijual sama yang lain, atau ada orang-orang yang mengutip-ngutip ayat Alkitab, ya, atau ayat Al-Quran itu, dan juga dijadikan bahan itu, dijadikan bisnisnya gitu loh. Jadikan usaha untuk menghasilkan uang. Apakah itu pengertian? Coba dijelaskan Bang Zuma. Iya, maksudnya di situ dia menjadikan ayat suci Torah itu sebagai alat untuk melegalitaskan kemudian apa yang mereka kehendaki, apa yang mereka mau. Torah itu dianggap sebagai mainan. Itu maksudnya. Dia menjual firman Tuhan itu dengan harga murah. Dia mengatakan, itu sudah tidak berlaku. Itu enggak ini lagi. Enggak ada lagi ininya. Sudah habis rasanya. Dia jual. Itu artinya dijual, dia buang dengan harga murah. Padahal Torah itu adalah ketetapan yang harus dipegang erat oleh mereka Bani Israel. Tapi dijualnya dengan harga murah dengan mengatakan, sudahlah, dengan matinya Yesus semua sudah dibatalkan. Oke. Tak ada harganya firman Tuhan di mata mereka. Teguran ini ditunjukkan kepada siapa ini Bang Zuma? Orang Yahudi. Ahli Taurat. Yahudi. Kepada ahli Taurat, ya. Siap. Kepada pendeta-pendeta juga, ya. Ya, semuanya ahli Taurat. Berarti semua ahli Taurat, semua orang-orang yang telah membeli kemudian pengajaran Tuhan itu dengan harga murah. Ada yang menjual, ada yang membelinya. Baik, Bang. Berarti Tuhan menjelaskan di sini bahwa baik itu di Taurat Musa dan di Injil, di sini ada cahaya, petunjuk atau cahaya. Ya.
Iya. Berarti betul. ini adalah pengajaran ya. Oke ya. Yes. Oke, merujuk kepada pengajaran. Nah, pertanyaannya Bang Zuma, perintah, hukum, perintah, dan ajaran mana yang tertulis di Taurat dan Injil ini? Yang apa? Yang menjadi petunjuk dan cahaya itu apa kira-kira? Coba jelaskan Bang Zuma. Ajaran kepada kaum Bani Israel untuk menyembah hanya kepada pencipta langit dan bumi, yaitu Allah. Dan mengikuti hukum. Ada nggak kira-kira di di Taurat Musa dan di Injil bahwa sesembahan yang benar itu namanya adalah Allah? Ada nggak Bang Zuma? Baik. Kalau di Torah, kami tidak memegang Torah. Itu hanya datang kepada kaumnya Bani Israel. Injil datang kepada kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi Torah dan Injil itu nggak sampai kepada kami. Karena itu kami bukan Bani Israel. Kami bukan Bani Israel. Karena Taurat dan Injil itu hanya diperuntukkan kepada keturunan Yakub saja. Itu. Jadi ketika Anda berbicara, apakah sembahan yang disembah oleh umat Islam dan sembahan yang disembah oleh mereka pemegang Taurat dan Injil? Pasti yes. Kami katakan iya. Pasti itu. Jadi yang memegang Taurat ini sama Injil ini siapa kira-kira Bang Zuma? Bani Israel. Bani Israel sama? Bani Israel. Torah, Injil itu Bani Israel. Pendeta-pendeta tadi siapa itu, Bang? Pendeta-pendeta yang dimaksud di situ adalah orang-orang yang di luar daripada Bani Israel yang menjual dan membeli. Kan tadi udah aku bilang, menjual dan membeli, menjual dan membeli. Jadi ada yang menjual, ada yang membeli. Berarti Taurat dan Injil yang diajarkan oleh orang-orang Yahudi, ya imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan juga pendeta-pendeta itu, berarti di situ ada petunjuk dan cahaya ya? Iya, benar. Iya ya. Oke, berarti siapa yang menolak ya Taurat dan Injil yang ada petunjuk dan cahaya, berarti apa konsekuensinya kira-kira Bang Zuma? Oh, neraka pasti. Oh, neraka. Itu iya. Berarti di Taurat dan Injil ini berisi semua hukum-hukum Tuhan ya? Iya, yang terkait dengan umatnya Nabi Musa dan Nabi Isa. Ya, walaupun itu artinya saudara-saudara Muslim hanya membayangkan saja, tetapi tidak mengerti apa yang tertulis di dalam Taurat dan Injil itu. Ya, bukan kan? tidak mengerti, kami paham bahwa Tapi Taurat saya tanyakan tadi sama Bang Zuma, di mana itu kira-kira apa isi Taurat dan Injil itu? Bang Zuma katakan kami bukan pemegang Taurat dan Injil, hanya Al-Quran yang kami pegang. Bagaimana itu? Yang betul, kami bukan pemegang Taurat. Ya. Anda juga bukan pemegang Taurat, hanya mengambil terjemahan-terjemahan kitab enggak jelas, mengatasnamakan Taurat. Taurat itu kata Quran. Ahli kitab sudah mencampur adukkan. Makanya Nabi Muhammad datang sebagai pembawa cahaya. Disebabkan karena hukum Tuhan yang ada pada masa itu, pada masa Nabi Musa dan masa Nabi Isa, itu tidak ada yang memegang hukum itu. Mereka membolak-balikkan, mereka menjualnya dengan harga murah. Kan tadi udah dibahas itu. Sehingga Taurat itu tidak menjadi nomor wahid. Begini Bang Zuma, pertanyaan saya kan begini, kira-kira apa sih ya hukum apa yang telah dilanggar oleh ahli-ahli Taurat di situ, ya, atau orang-orang Israel dan orang-orang Nasrani di situ? Apa kira-kira hukum mana aja yang telah dilanggar sehingga di sini ada ditegaskan bahwa mereka itu menjual ayat-ayat itu dengan harga murah? Apa kira-kira Bang? Kira-kiranya dia mengganti kemuliaan Allah dengan menyembah selain daripada Allah, dan juga menyembah makhluk seperti menuhankan Nabi Isa alaihissalam, menganggap Nabi Isa itu adalah Tuhan dan seterusnya. Itu hukum-hukum yang datang kepada mereka. Mereka ditekankan untuk menyembah hanya kepada Allah. Nabi Musa dikatakan jelas, innani anallah la ilaha illa ana. Diperintahkan kepada Nabi Musa, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka beribadahlah, ingatlah kepada supaya engkau mengingat aku, sembahlah aku untuk mengingatku.
Oke, jadi begini Bang Zuma, kenapa saya tanyakan ini ya? Karena saya pernah baca Iya. di Al-Quran itu, ya kan, dikatakan bahwa di Taurat dan Injil itu, ya, mengenal Nabi Muhammad itu seperti anaknya sendiri. Ya, Yes. sedangkan saya cari-cari mulai dari kitab dari Taurat, Zabur, dan juga Perjanjian Baru yang adalah Injil, itu tidak ada ditemukan nama Nabi Muhammad di sana. Jadi sebenarnya makanya saya tanyakan Masa? tadi, ya kan saya tanyakan tadi kan, apakah kalian pernah membaca Taurat, Zabur dan Injil ini, atau memang hanya kalian bayangkan saja bahwa pernah ada Taurat, Zabur dan Injil itu, tetapi tidak pernah membaca isinya, kan begitu Bang? Nah, jadi pertanyaan saya Iya. sekarang sama Bang Zuma, ya di bagian mana kira-kira ada ya perkataan itu bahwa mengenal Nabi Muhammad ini mengenal seperti anak mereka sendiri gitu loh. Ya, di Taurat mana kira-kira tertulis itu? Di Taurat, Oke. di Zabur atau di Injil? Ya, coba Oke. disebutkan Bang Zuma. Baik. Al-Quran mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Diterangkan bahwasanya, wahai ahli kitab, wahai kalian yang diberi wahyu Torah dan juga Injil, telah datang kepada kalian Rasulku yaitu Nabi Muhammad untuk menjelaskan terkait dengan kitab yang kalian sembunyikan. Itu satu. Terus kemudian Anda dengan pede mengatakan saya mencari di Taurat, di Injil tidak ada nama Nabi Muhammad. Sejak kapan Anda baca Taurat? Sejak kapan Anda baca Injil? Udah Bang Zuma? Sedangkan Taurat itu kata Al-Quran sudah disembunyikan, Injil itu sudah dicampur adukkan. Terus Anda ingin mengatakan Anda membaca Torah yang mana yang Anda baca? Kalau Anda ingin melihat nama Nabi Muhammad tertulis di Taurat, mari kita jujur, tunjukkan Torahnya Nabi Musa, karena yang dimaksud di situ adalah Torahnya Nabi Musa. Oke. Tunjukkan Injilnya Nabi Isa, karena yang dimaksud di situ tertulis di Injilnya Nabi Isa, bukan di Injilnya Paulus. Baik. Oke Bang. Bukan di Tauratnya Lembaga Bible Indonesia, bukan. Oke. Baik. Silakan. Dari dulu sampai sekarang, yang disebut-sebut Torah itu atau Taurat itu adalah, kalau sekarang yang sudah dikanonkan, yang adalah Perjanjian Baru, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru khususnya, ya Taurat itu adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itulah Taurat. Ya, selain menurut dari Anda kan? Ya, sabar dulu Mas Zuma. Selain daripada itu ada kitab hakim-hakim, raja-raja, kitab tawarikh, ya. Baru yang namanya ada juga kitab Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Ya. Dan kitab para nabi, siapa para nabi itu? Seperti Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Obadya dan nabi-nabi yang lain. Ya, jadi semua di situ ya yang dipegang oleh orang Kristen saat ini dan yang dipegang oleh orang-orang Yahudi ya yang masih beragama Yahudi sampai saat ini, tidak ada perbedaan di situ. Ya, tidak ada perbedaan. Ya. Jadi timbul pertanyaan di dalam hati saya ini Bang Zuma. Nah, karena Bang Zuma tadi mengatakan ya sudah disembunyikan Taurat itu. Pertanyaannya sekarang, ya, siapa kira-kira yang menyembunyikan itu? Ahli Taurat, Ya kan? ahli kitab. Iya, ahli Taurat siapa? Siapa? Ya, Anda di zaman siapa? Di zaman siapa? Dan nama ahli Taurat itu siapa? Seharusnya Bang Zuma, ya kan? Kalau ya harus lengkap dong. Artinya kita harus sudah pegang barang buktinya, ya kan? Dan juga saksi, kita sebagai harus ada saksi mata yang melihat sehingga mendukung tuduhan kita itu, bahwa tuduhan kita bukan tuduhan palsu,
Itu tuduhan yang benar, sehingga kita bisa membuktikannya nanti saat kita diminta untuk membuktikan itu. Tetapi kalau kita tidak bisa membuktikan, itu tuduhan palsu namanya. Bahkan itu adalah fitnah. Ya, pada di Al-Quran Bang Zuma, fitnah itu dikatakan lebih besar daripada lebih berat daripada pembunuhan. Nah, sekarang pertanyaan saya sama Bang Zuma, siapa kira-kira ahli Taurat siapa yang telah menyembunyikan itu? Di zaman siapa? Baik. Silakan. Baik. Jadi sebenarnya loncatan berpikirnya itu lari ke kiri, Bang. Harusnya untuk mematahkan Al-Quran itu Anda tinggal tunjukkan Taurat dan Injil aslinya saja. Gagallah Al-Quran. Nggak perlu Anda cari siapa yang bunyikan, siapa yang menyembunyikan. Anda sebagai seorang Kristen yang memegang kitab ini, PL dan PB, Anda tinggal tunjukkan ini loh aslinya kitab Musa dan juga kitabnya Nabi Isa, selesai Al-Quran. Iya, kalau saya Bang bisa saya tunjukkan ya. Taurat itu, ya Taurat itu yang telah tertulis di sini. Taurat itu apa? Berisi hukum-hukum Tuhan. Ya, Taurat itu adalah ketika Tuhan menerima kedua loh batu di atas gunung Sinai. Itu tertulis di dalamnya adalah 10 perintah Allah yang disebut adalah hukum moral. Oke, sedangkan yang lain itu adalah mulai dari kejadian ulangan bilangan, ya, kejadian keluaran bilangan ulangan itu yang 613 misfot itu tertulis di situ, dan di sini sudah lengkap semua, sudah ada di dalam ini semua, di perjanjian lama itu sudah ada. Makanya jangan terlalu panjang. Sabar dulu Bang. Jangan terlalu panjang. Jangan terlalu panjang. Ya, makanya saya bilang ya, tinggal Anda tunjukkan yang asli. Bang Zuma sekarang mengatakan bahwa kitab itu sudah disembunyikan, belum disembunyikan karena kenapa? Semua hukum-hukum yang tertulis yang kalian bilang itu adalah Taurat ada di dalam sini. Ada di dalam sini. Oke, tolong bantu saya baca Yeremia 8 nomor 8 di kitab yang asli itu, silakan. Bagaimana? Yeremia 8 nomor 8, tolong bantu baca. Saya ingin dengar. Taurat yang kita baca tadi, yang kita bahas di sini. Iya, saya ngerti. Yeremia saya paham itu, sekali. ya, Yeremia itu adalah. Saya tidak mengklaim kitab Yeremia. Saya tidak mengklaim kitab Yeremia itu sebagai pelengkapan atau kelengkapan Torah. Saya cuma minta Anda baca. Yeremia berapa, Bang? 8 nomor 8. Oke. Ada apa di Yeremia? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Silakan. Oke. Bagaimana kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Apa itu, Bang? Ya, apa di situ yang disebut di sana? Apa yang dikatakan di sana? Jangan tanya saya. Jangan pura-pura blow on. Coba. Oke. Apa yang dikatakan? Kita cek apa yang ini dikatakan? ya. Kita cek ini apa maksud ayat itu. Oke ya? Iya, silakan. Oke, saya cek bentar ya. Silakan. Ya. Iya. Sabar ya Mas Bima ya. Iya. Iya. Ahli Taurat penyurat penadusta palsu. Taurat Tuhan. Eiha tomru hachamim anahnu fetoradi hawayat itanu ahin hine la seher asah et seker seherim. Ya, bagaimana kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Ya. Seher. Sabar. Soferim ahli Taurat atau penyurat. Esteker.
pena dusta atau palsu. Taurat Tuhan. Ya. Begini Bang Zuma. Iya, Ya. silakan. Di sini tidak dikatakan bahwa ya Taurat itu adalah sudah dipalsukan. Bukan itu pengertiannya. Ya. Tetapi maksudnya di situ adalah ya orang-orang yang menyampaikan Taurat ini, yang mengajarkannya, ya mereka ajarkan dengan cara dusta. Ya, mereka anggap itu adalah Taurat itu adalah kebohongan, itu tidak benar. Ya, mereka telah memutarbalikan ya hukum-hukum Allah itu. Bukan maksudnya di situ adalah bahwa Taurat yang benar itu telah diubah, telah dipalsukan, tidak. Tetapi orang-orang yang berkepentingan di situ, ya, yang mencari-cari keuntungan di situ, mereka menganggap bahwa Taurat itu adalah sebuah kebohongan, artinya tidak benar, ya. Itu maksud dari ayat itu, ya. Bukan dikatakan bahwa yang telah menulis kitab Taurat itu, ya, sudah diubah, bukan itu pengertiannya. Silakan Bang Zuma. Iya, silakan Anda mengartikan. Saya masih tetap bahwa di situ ketika dia ada kecaman, bagaimana mungkin kau mengatakan bahwa kau memiliki Taurat, mempunyai Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuat Taurat itu menjadi bohong. Kan itu data. Iya. Itu kan dalil. Ya, orang-orang tadi, orang-orang yang menyampaikan ahli Taurat itu, yang mengajarkannya, contohnya ahli-ahli Taurat kan, ya, ahli-ahli Taurat, ya, mereka melakukan dusta di situ untuk mengajarkan kepada orang lain. Itu mereka ajarkan, maknanya itu diubah seperti yang sering Abang Zuma lakukan lah, ya kan? Artinya meskipun itu bukanlah konteksnya, tetapi dikait-kaitkan, kan begitu, ya kan? Jadi sehingga sabar dulu, ya kan? Sehingga apa yang tertulis di situ, ya, apa yang tertulis berubah makna jadinya, berubah makna jadi, makanya disebutkan di situ adalah pena atau penulis, ya, ya. Berubah makna jadinya. Jadi orang-orang yang memang sengaja mengambil keuntungan, membohongi, menyesatkan orang-orang lain, itu kan nabi-nabi palsu yang melakukan itu. Mereka mengubah makna yang tertulis di dalam Taurat itu. Itu maksudnya. Ya, silakan aja. Itu sudah saya tunjukkan satu data. Sekarang ketika Al-Quran mengatakan bahwasanya itu telah disembunyikan, kita baca di dalam Markus 14 Markus 1 nomor 14, Yesus ke Galilea lalu mengajarkan Injil Allah. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika dia bersama dengan Filipus, kemudian dia mengajarkan Injil Allah. Ada data di mana di dalam Yohanes 1 Yesus memanggil Filipus untuk memberitakan Injil kerajaan Allah atau Injil Allah. Lalu apa yang tertulis kemudian di dalam KPR 8, di situ dijelaskan bahwasanya Filipus ini memberitakan Injil Yesus. Pertanyaan saya kepada saudara, tolong tunjukkan Injil Yesus yang diberitakan oleh Filipus ini. Injil Yesusnya, bukan Injil Lukas, Markus, Matius, dan seterusnya. Karena di dalam data yang ada di kitab Kisah Para Rasul 8 itu, jelas sekali Filipus memberitakan tentang nas di mana Filipus ini menceritakan tentang Injil Yesusnya. Tolong tunjukkan Injil Yesus yang dimaksud, silakan. Iya. Injil yang dimaksud di situ, Bang. Injil itu kan artinya kan Evangelion, artinya kabar baik, kabar sukacita. Ya, kabar sukacita atau kabar baik itu adalah Yesus itu sendiri, karena dialah ya yang membawa keselamatan itu bagi umat manusia yang percaya kepadanya. Jadi kalau Abang tanyakan sekarang di mana Injil yang ditulis oleh Filipus, Filipus belum menulis kitab.
Belum. Ya, Filipus itu hanya memberitakan. Ya. Jadi tidak semua murid-murid Yesus itu ya punya otoritas untuk menulis. Hanya mereka yang telah dikaruniai ya untuk menulis seperti Matius, ya kan, Yohanes, Petrus, Yakobus, ya dan lain-lain. Jadi kalaulah Filipus itu tidak pernah menulis yang namanya kitab, tidak pernah. Nah, tugas Filipus itu hanya menyampaikan, hanya menginjili, ya, memberitakan kabar keselamatan itu. Itu yang terjadi di Kisah Para Rasul tadi yang abang kutip itu. Nah, silakan bang. Oke. Baik, Al-Quran saya mengatakan disembunyikan. Yesus jelas mengatakan, Nabi Isa jelas mengatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bi. Terus dikatakan lagi bahwasanya Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan haknya ia katakan. Dia senantiasa selalu mengatakan apa yang Allah berikan kepadanya untuk disampaikan kepada kaumnya. Qala subhanaka ma yaquluni an aqula ma laysa li bil haqq. Lalu kemudian Yesus juga mengatakan begitu. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Dan firman yang kau dengar dari aku bukan dari aku, melainkan dari Bapa yang telah mengutus aku. Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Ada firman yang diterima Yesus, lalu kemudian Yesus sampaikan kepada muridnya. Muridnya telah menerimanya. Sekarang pertanyaannya, mana segala firman yang diterima oleh Filipus itu? Karena dikatakan dalam KPR 8 nomor 35, Filipus mulai berkata dari nas itu dan berbicara tentang Injil Yesus. Ya. Kabar gembira, kabar gembira yang Yesus sampaikan itu adalah firman yang Yesus terima dari Bapa untuk disampaikan kepada kaumnya Bani Israel. Torah tadi kita sudah lihat di Yeremia 8, kemudian kita lihat lagi bagaimana Filipus memberitakan tentang Injil Yesus, juga di Markus 1 nomor 14, Yesus juga memberitakan Injil Allah, Injil Yesus, Injil Allah, bukan Markus, Matius, Yohanes dan seterusnya. Pertanyaan saya, mana segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya yang tidak ditambahi dan tidak dikurangi? Karena Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Berarti belum bercampur aduk dengan perkataan Yesus, apalagi perkataan-perkataan orang lain. Mana segala firman itu? Oke. Al-Quran mengatakan disembunyikan. Anda bisa tunjukkan kepada saya? Silakan. Oke. Firman itu, ya, firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang Israel atau kepada para murid pada saat itu, yang adalah yang pernah dinubuatkan, yang pernah dijanjikan Allah melalui Abraham, melalui Musa dan juga para nabi-nabi. Ya, ketika Tuhan berkata kepada Abraham, ya, aku akan memberkati engkau, ya, dan dari sabar ya. Kemarin udah kita baca itu. Sabar ya, saya buka dulu ya. Kejadian pasal 12 ayat yang mulai dari ayat 1 sampai dengan 3. Oke. Ayat 3 aja kita baca. Ya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini adalah janji Tuhan kepada Abraham, bahwa dari keturunannya nanti semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Berkat apa? Berkat keselamatan, ya, berkat hidup kekal. Itu dia. Sedangkan kepada Musa, ya, ketika Tuhan berfirman kepada Musa, aku akan membangkitkan seorang nabi, ya, di tengah-tengahmu dari antara saudaramu. Ya, di Ulangan 18 ayat yang ke-18. Bacakan ya. Ulangan 18 ayat yang ke-18. Nah. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya,
dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ya, itu kepada Musa. Kepada nabi-nabi yang lain seperti kepada Yesaya, Yeremia, kepada Yesaya apa? Itu yang ada di Yesaya pasal 7 ya, ayat 14. Ya, Yesaya 53 ayat yang ke 1 sampai dengan 12. Ya, Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Ya, mulai dari 5 ayat yang ke-6. Itulah firman-firman itu. Jadi disimpulkan oleh Tuhan Yesus ya ketika orang-orang Yahudi bertanya kepadanya, ya, hukum manalah yang paling utama itu? Apa kata Tuhan Yesus di Markus 12 mulai dari ayat 29 sampai dengan 31. Kita bacakan Bang Zuma. Ya. Markus 12 ayat 29. Ya. Jawab Yesus, ya. Dari ayat apalah? Dari ayat 28 kita baca ya. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Inilah hukum, inilah firman Allah yang disampaikan Tuhan Yesus kepada semua orang Israel, kepada para murid pada saat itu, bahwa hukum yang paling utama itu adalah, yang merangkul semua hukum moral itu adalah hukum kasih. Mengasihi Bapa di sorga, mengasihi Allah, dan mengasihi sesama. Itulah hukum itu. Ya, itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan telah berfirman di Perjanjian Lama, itulah hukumnya. Itu dia Bang Zuma, silakan. Oke, baik saudara. Jadi saya rasa kita nggak sampai kepada poinnya. Yang saya pertanyakan terkait dengan firman Tuhan yang datang kepada Yesus, yang mana dia beritakan di Galilea bersama dengan Filipus. Lalu Filipus setelahnya mengajarkan Injil Yesus. Itu harus Anda mengenai kemukakan. Filipus Bang ya. Berarti saya belum menjawab tadi mengenai Filipus ya. Sabar dulu. Apakah saudara mengakui bahwa Yesus itu menerima firman dari Elohim? Bukan menerima di situ Bang. Ya. Karena bagi kami, disabar dulu. Ya, memang ya, saya jelaskan dulu ya. Dinda Dio ada di bawah enggak nih? Ya, silakan. Di dalam Alkitab kami itu ada 3 pengertian kata firman di situ. Oke ya. Ada 3 pengertian kata firman ya. Yohanes 1 ayat 1 itu berbicara logos. Logos bukan, itu adalah sabar dulu Bang. Bukan itu. Iya, sabar dulu. Ya. Saya jawab nanti pertanyaan Abang ya. Kan pertanyaan Abang kan apakah ini yang kita bahas Al-Qur'an kan? Oke. Saya menjawabnya dengan mengatakan bahwa Yesus itu menerima firman. Firman yang dimaksud itu sesuai dengan uraian Al-Quran, bahwa perkataan Tuhan, Yesus menerima perkataan Tuhan. Bahkan Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku, firman yang kau dengar dari aku itu dari Tuhan. Berarti Yesus menerima firman. Yang saya pertanyakan, kalau Al-Quran saya keliru, tunjukkan segala firman yang Yesus terima itu yang tidak bercampur aduk dengan perkataan manusia. Bahkan perkataan Yesus pun tidak. Mana segala firman itu? Bukan yang lain Anda bahas. Oke. Segala firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ya, udah saya sampaikan tadi. Ya, segala firman itu apa? Berarti segala hukum-hukum Tuhan kan? Ya. Firman Tuhan. Iya, seperti Nabi Musa itu, ya, merujuk kepada hukum moral yang 10. Ya, ke-10 hukum Taurat itu paling utama. Ya. Itu paling utama, dan yang merangkul semua
ya, hukum moral yang ke-10 itu adalah hukum kasih. Oke? Hukum kasih. Ya. Ya bang, nggak bilang aja nggak ada bang, nggak ada. Al-Quran sudah benar di sini, nggak ada, sudah disembunyikan. Wah, kenapa enggak ada? Udah aku bacakan Markus Mana, 12, ya, Markus 12 ayat 28 Linda dan Dio. 31 sudah jelas. Linda Kores naik dulu dong. Iya bang, saya menegakkan Quran saya. Dia mengatakan bahwasanya disembunyikan. Maka saya mencari data di mana kitabnya, ajarannya Yesus yang murni, yang tidak bercampur aduk dengan ajaran manusia kan gitu. Iya. Dan memang di dalam kitabnya orang Yahudi, kitab Mazmur kan sudah jelas dikatakan, Mazmur 119, data 116, saatnya Tuhan sekarang bertindak disebabkan karena Tauratmu sudah dirombak, maka Tuhan harus bertindak. Itu data-data seperti yang ada dikatakan tadi Yeremia 8 nomor 8. Tidak Jadi kalau ada Anda dirombak di situ, Bang Zuma. kok nggak ada dirombak, dalilnya begitu Ya, kok. udah ku jelaskan di situ. Bukan menulis kitab itu yang diubah, tetapi orang-orang yang mengajarkan Taurat itulah yang merubah Nggak bisa. maknanya. Coba Anda baca di Mazmur 119. sorry. Mazmur 119 nomor 126. Jelas kok di situ. Oke, Mazmur Iya. 119 ayat Iya. 126. Tadi udah ya, udah Yeremia tadi. Oke. Ya. Udah, kita baca ini ya. Silakan. Oke. Sabar dulu, Bang. Saya lihat dulu apa judul perikopnya ini. Judul perikopnya adalah Api Pusat silakan ke atas dulu dong. bagaimana? Saya panggil anak-anak api untuk ini ke atas sebentar. Silakan bang, silakan Anda tunjukkan, Anda baca, silakan. Nggak apa-apa kalau ada keperluan Bang Zuma, nggak apa-apa, kita akhiri aja, nggak apa-apa. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan, mereka telah merombak Tauratmu. Oke. Sabar Bang Zuma ya. Merombak ya. Ayat yang sabar ya. Ayat 126 tadi ya. Iya. Oke, saya cek dulu apa arti merombak itu dalam bahasa Ibraninya ya. Boleh. Assalamualaikum Bang Arif. Waalaikumsalam, Bruder. Iya. Bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Jadi Al-Quran tidak keliru. Itu valid beritanya tuh. Seperti itu abangku. Mazmur 119, 126. Di situ dikatakan, saatnya Tuhan bertindak dikarenakan mereka telah merombak Taurat. Ya, sama Bang ya, sama artinya ya di Yeremia pasal 8 ayat 8 tadi sama artinya di sini. Artinya orang-orang yang mengabaikan Taurat itu. Ya, makanya dikatakan di situ adalah yang merombak. Artinya merombak itu artinya sudah suka-suka hati mereka.